Sumber daya manusia sudah. Orang Papua sudah ada yang S2 kan tidak? S3 sudah ada kan tidak? Baik, terima kasih. Sekarang akan bersatu dulu. Satu harus tutup. Satu harus tutup. Sampai dengan masa perekrutan selesai. Satu harus tutup. Satu harus tutup. Yang berdiri bukan orang yang Papua. Tapi sekarang dia. Stop. Stop. Pemerintah provinsi harus datang untuk tutup sabu-sabu. Mohon izin, kemarin kami sudah masukkan surat. Kami tahu bahwa Pak PJ ada di tempat. Jadi mohon izin, mohon supaya Pak PJ bisa ada di sini supaya bisa menerima aspirasi kami. Kalau tidak, kami akan palang pandau. Kabupaten Sorong tentang kuota CPNS yang hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita dengar dan sudah terlaksana di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penerimaan formasi CPNS pada tahun 2021. Namun hari ini kami forum pencari kerja orang asli Papua yang hari datang untuk meminta kepada pemerintah Kabupaten Sorong untuk memberikan penjelasan kepada kami, dan di sini juga kami datang untuk membawa aspirasi kami. Dan sini kami datang tidak datang kosong, karena ini adalah data bukti fisik kami bahwa pendatang seluruh pencakar anak-anak Kabupaten Sorong yang hari ini masih menganggur di Kabupaten Sorong. Kami datang tidak datang kosong, kami datang dengan data kami. Sebentar juga data ini akan kami serahkan kepada pemerintah, bahwa kita berbicara tentang formasi CPNS yang hari ini ada di Kabupaten Sorong. Kita tahu bahwa 601, namun sayangnya saya mau sampaikan pengangguran yang ada di Kabupaten Sorong lebih dari 601 yang tergabung dalam 30 distrik di Kabupaten Sorong ini. Yaitu pertama, kita lebih khusus kepada kita ada asli daerah, orang Moy asli dan tergabung OAP yang ada di Kabupaten Sorong. Dan belum dihitung juga kita punya saudara-saudara non OAP yang lahir besar di Kabupaten Sorong. Untuk itu kita tahu bahwa formasi CPNS yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing yaitu 180 dengan 20%. Kita tahu aturan itu adalah aturan dari pemerintah, bahwa 20 itu dikhususkan kepada kita punya saudara-saudara yang non OAP yang lahir besar di tanah Papua, entah kamu Jawa, kamu Bugis, kamu Makassar, kamu Ambon, kau sudah mengabdi di tanah Papua, lebih khusus di Kabupaten Sorong. Dan hari kami teman-teman forum pencakar orang asli Papua datang, kami hanya meminta dan menuntut 80%-nya untuk berikan hak itu kepada kami. Dan dari situ 80% itu kami akan berbicara lagi teman-teman pribumi yang ada di Kabupaten Sorong, tanah Moy, lebih khusus suku asli Moy yang ada di Kabupaten Sorong. Karena hari saya mau sampaikan, negeri di tanah Moy ini telah habis, dikuras, dihancurkan. Berbagai perusahaan asing yang masuk. Kita lihat saja perusahaan yang terbesar hari ini, migas yang ada di Sele dan Pertamina hari ini. Di manakah ada rekrutmen anak-anak asli Moy yang ada bekerja dalam sebagai kepentingan dalam perusahaan ini? Tidak ada. Sayang, hari ini pemerintah sampaikan bahwa ini bukan hanya kami bawa di sini. Kemarin aspirasi ini kami sudah bawa serahkan ke pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Dalam satu minggu tanggal 16 dan 18 itu kami melakukan demo. Akhirnya 18 baru pemerintah bisa membuka ruang untuk kami bertemu dengan Pak Gubernur, dan kami menyampaikan bahwa data pengangguran di provinsi Papua Barat Daya sangat-sangat meningkat. Artinya kita bicara pengangguran, bicara pencakar, hari kita bicara terkait data. Jadi izin Bapak, hari ini kami datang di sini, mungkin teman-teman angkat baliho sedikit. Kami datang di sini, kami bicara terkait formasi kuota untuk OAP 80%. Yang kami tahu 80% biasa untuk kami OAP ya kami sudah tahu, tapi secara khusus 80% yang dikasih kepada kami itu seperti apa, formasinya itu yang kami meminta supaya ada kejelasan dari pemerintah, supaya keterbukaan transparan, supaya kami tahu. Jangan sampai 80% ini dikasih untuk kami OAP tapi tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang kami miliki. Sepakat ya teman-teman? Jadi tujuan kami datang di sini supaya bicara clear 80% itu berapa yang dikasih kepada kami anak-anak Papua, supaya kami dengan honorer tergabung. Itu yang nanti kita berpikir di sini. Artinya menjadi 80 ini bisa dibagi lagi untuk teman-teman honorer. Jadi kami minta penjelasan dari pemerintah supaya menjelaskan kuota honorer berapa, terus untuk ditahan dulu harus bicara formasi untuk kuota OP. Kalau kita tidak bicara ini baik,
maka kita punya kuota ini bisa diambil dari luar. Jadi kami sudah memberikan hati ruang untuk teman-teman dari luar, tapi jangan mereka datang ambil lagi hak kami untuk 80%. Contoh hari ini teman-teman di Kabupaten Sorong Selatan, kami dari provinsi ini menyetor semua kabupaten Sorong Selatan. Contohnya hari ini 80%, tapi ada mereka di situ dengan disiplin ilmu D3 pemerintahan. Akhirnya mereka dari BKD konfirmasi untuk anak Papua di sana tidak ada yang memenuhi disiplin ilmu dari D3 pemerintahan. Akhirnya jangan sampai kuota ini bisa diambil oleh teman-teman dari luar. Makanya tujuan kami datang ke sini menyampaikan aspirasi ini supaya kuota kami untuk OP itu jelas. Kemarin kami bertemu dengan Bapak Gubernur tanggal 18, Bapak Gubernur sampaikan bahwa kuota untuk Provinsi Papua Barat Daya 40% 40 untuk OP. Itu sudah titik, tidak bisa dibuka ruang lagi ke teman-teman dari luar. Jadi tujuan kami datang ke sini supaya dari pemerintah buka formasinya, buka itu supaya kami bisa lihat, tahu kuota apa ya, kebutuhan apa yang diminta. Jangan sampai tidak disesuai dengan disiplin ilmu yang kami miliki. Nah, itu tujuan kami datang di sini. Kami yang melahirkan. Di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk saya perkenalkan, nama saya Raya Hendrika Klasjo. Saya perempuan dari Labra, dari Batu Payung. Jadi di sini saya mau pertegaskan kepada pemerintah Kabupaten Sorong, Bapak, kami bicara dari hati. Jangan main-main, karena tangisan perempuan yang bawa jualan untuk anak-anaknya jadi sarjana penuh pengorbanan. Yang pegawai di dalam mereka bisa kredit, mereka paling jadi sarjana. Tapi orang tua yang ada di kampung, mereka punya pengorbanan untuk anak-anak jadi sarjana, bukan pengorbanan main-main. Jam 2 pagi saya punya jam yang saya jalan untuk saya kontrol mana-mana, karena kebetulan saya ketua Forsuma di di Kota Sorong. Saya kontrol perempuan-perempuan yang ada di pasar. Mereka tidak punya pekerjaan untuk makan jual diri, itu pemerintah harus ingat. Dan bukan hanya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan untuk Provinsi Papua Barat Daya. Jadi apa yang menjadi milik anak-anak ini, Bapak tolong perhitungkan baik. Utamakan mereka, karena mereka tidak pernah pergi berteriak di kabupaten atau provinsi manapun. Karena orang ini kuliah di Jawa, mereka pergi di Sultan, di Jogja. Sultan bilang apa? Adik pulang ke Papua saja. Kok tempat tidak ada di sini? Kenapa? 20%. 20% harus mereka punya juga. Sedangkan kami di Jawa sama 20% kami tidak punya. Di Bali mereka hanya pergi kuliah, tapi untuk cari kerja jangankan sapu jalan. Jadi untuk penelitian saja tidak dikasih izin. Kemarin pemilihan kursi DPR mereka ambil. Kursi DPR provinsi mereka ambil, kursi DPR kota mereka ambil. Aku dapat apa? Tidak ada keberpihakan kan untuk kami. Anak-anak ini mereka pintar. Ini anak sarjana. Kasih kesempatan supaya mereka tidak jadi pencuri, mereka tidak jadi pembunuh, mereka tidak jual barang terlarang. Biar mereka punya hak yang sama duduk di sana. Mereka juga ingin. Bapak minta maaf, saya belum memihak ketoleransi dengan Bapak. Betul. Saya cuma minta itu saja Bapak. Kami sudah pengemis di negeri kami. Beli senjata. Kami tidak pengemis di negeri orang, kami pengemis di negeri kami. Hanya pengemis baju dinas Bapak. Kami tidak pengemis barang lain, hanya pengemis baju dinas. Kami punya tanah ini sudah diambil oleh segala macam. Orang-orang penting yang datang kemari, apa wakil rakyat yang duduk di Senayan punya MU, sehingga perusahaan asing masuk di sini tidak perhatikan akan rumput yang ada nih. Mereka pergi cari jualan, mereka bikin kebun naik gunung turun gunung karena tidak ada hutan lagi untuk mereka berkebun, karena perusahaan sudah tanam segala macam di situ untuk perusahaan kelola. Dia boleh mengambil hak kami, tapi jangan lupa kembalikan apa yang kami punya. Betul. Dia boleh mengambil kami, ambil laut kami, ambil minyak kami, tapi jangan lupa hak kami juga harus dikembalikan. Betul. Bapak selaku PJ Bupati Kabupaten Sorong, Bapak punya kewenangan. Kalau besok
ada penerimaan di perusahaan-perusahaan. Tidak mungkin semua bisa duduk di birokrasi. Pasti ada juga bisa duduk di perusahaan-perusahaan. Jadi Bapak selalu bertanya di sini,